Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aspek epistemologi ilmu pengetahuan pada mata kuliah filsafat ilmu. Berawal kita akan bahas tentang hakikat atau pengertian epistemologi ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama kita bahas makna dari epistemologi itu, yaitu merupakan bagian yang mempelajari bagaimana cara ilmu pengetahuan ini harus kita ingat. Bagaimana cara ilmu pengetahuan itu diperoleh atas kebenaran yang nanti kita akan dapat. Alasannya karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk atau manusia yang selalu mencari kebenaran pengetahuan. Makna pengetahuan juga dapat dikatakan nih sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Ini sangat kita akan ketahui ya. Pertanyaan-pertanyaan itu semua orang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang timbul atas apa yang dilihat secara empirisnya. Dan melalui pendekatan rasional dia akan memperoleh pengetahuan yang ingin dicarinya. Jawaban yang valid, gitu, yang benar dan valid. Lalu yang ketiga itu adalah lahirnya epistemologi. Jadi lahirnya epistemologi itu di saat para filsuf melihat bahwa panca indera manusia merupakan satu-satunya alat atau instrumen pengetahuan manusia untuk memperoleh realita kehidupan di dunia ini. Kemudian kita akan bahas mengenai pengertian epistemologi pengetahuan. Yang pertama, secara singkat, dikatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan atau permasalahan-permasalahan mengenai hakikat pengetahuan. Jadi, jika landasan atau aspek epistemologi dalam filsafat itu, dia ruang lingkupnya tentang bagaimana memperoleh pengetahuan itu. Pengertian yang hakiki tentang pengetahuan. Hanya saja kita akan membawa epistemologi ini kepada pengetahuan ilmiah. Apa yang dikatakan pengetahuan ilmiah itu diperoleh atau dihasilkan secara sadar, aktif, sistematis, jelas prosesnya dan jelas proses yang secara prosedural, metode dan teknis tidak bersifat acak kemudian diakhiri dengan verifikasi atau diuji kebenaran dalam ilmiahnya. Inilah seseorang atau manusia yang ingin mencari filsafat itu berlandaskan dari epistemologi itu dengan pengetahuan ilmiah. Jadi memang secara cermat. Adapun pengetahuan yang di luar dari pengetahuan ilmiah itu seperti contohnya pengetahuan ilham, intuisi, pengetahuan wahyu. Pengetahuan wahyu ini dibawa oleh para nabi-nabi. Ini metode, kita masuki metode atau cara memperoleh pengetahuan atau cara-cara epistemologi aspek dalam filsafat itu ada 4, ada metode empirisme, ada 2 metode rasionalisme, ada 3 itu ada metode fenomenalisme dan keempat ada metode intuisionisme. Kita akan bahas satu demi satu nih. Yang pertama metode empirisme, yaitu maksudnya itu adalah suatu cara dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Jadi agar lebih mudahnya metode empirisme adalah metode melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua itu metode rasionalisme. Ya ini dia metode yang bersumber pengetahuannya itu berdasarkan akal manusia. Yang ketiga itu ada metode fenomenalisme. Ya ini metode atau caranya itu menggali pengalaman dari dalam diri sendiri. Ini cukup mudah nanti kita mengingatnya. Yang keempat itu ada metode intuisionisme, yaitu metode yang memperoleh sumber pengetahuan itu dengan sarana intuisi secara langsung. Ini ada 4 ya, bagaimana cara aspek epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Mungkin demikianlah yang dapat bisa kita jabarkan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat mengenai tentang aspek epistemologi ilmu pengetahuan. Dapat mudah kita pahami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon kritik dan sarannya yang sifatnya membangun dalam perbaikan dan terus dalam peningkatan dalam kajian mata kuliah filsafat ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.